Ya, shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini Mister akan melanjutkan seri pembelajaran Mister di minggu terakhir ya anak-anak ya. Mister akan membahas mengenai konsentrasi belajar ya, berkaitan dengan sebentar lagi kalian akan mengikuti PAS. Jadi Mister berharap hari ini anak-anak sudah mulai meningkatkan konsentrasi belajarnya. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu anak-anak. Pengertian dari konsentrasi itu adalah pemusatan perhatian atau pikiran ya anak-anak ya pada suatu hal. Konsentrasi berarti sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu, melakukan hal sesuatu ya anak-anak ya. Nah, di dalam konsentrasi belajar itu adalah pemusatannya daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari anak-anak, dan dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi anak-anak itu hanya fokus pada suatu hal yang sedang dipelajari ya anak-anak ya. Hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang dipelajari ya disingkirkan terlebih dahulu. Ya anak-anak, ada pun beberapa hal yang mampu mempengaruhi konsentrasi ya anak-anak ya. Yang pertama adalah motivasi yang diperolehnya. Nah, motivasinya itu seberapa kuat agar anak-anak itu bisa meningkatkan konsentrasi di dalam belajarnya ya. Kalau motivasinya kuat, motivasinya memang ingin belajar, pasti konsentrasi dalam belajarnya itu tidak akan terganggu anak-anak. Nah, lalu juga ada keadaan fisik, psikis, dan juga emosional. Lalu juga yang terpenting adalah di lingkungan sekitarnya anak-anak. Kalau fisiknya itu lagi nggak enak badan atau lagi lapar, ya pasti konsentrasinya akan mudah terganggu. Terlebih kalau psikis dan emosionalnya lagi bad mood ya anak-anak ya, lagi moodnya lagi nggak enak, pasti juga di dalam konsentrasi belajarnya menjadi kurang. Dan juga lingkungan sekitar, kalau lingkungan sekitarnya nggak nyaman, enak nggak buat konsentrasi belajar, pastinya juga nggak enak ya anak-anak ya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi itu ada motivasi, keadaan fisik, psikis, dan juga lingkungan di sekitar anak-anak ya. Nah, penyebab kurangnya konsentrasi itu biasanya lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Seperti yang tadi Mister sampaikan ya, seberapa kuat motivasi kalian dalam belajar ya. Lalu juga ada perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut. Nah, ini juga salah satu penyebab kurangnya konsentrasi. Tadi juga suasana lingkungan belajar yang tidak nyaman ya, seperti berisik atau berantakan anak-anak ya. Ada kondisi kesehatan jasmani yang tadi berkaitan dengan kondisi fisik ya. Bersifat pasif dalam belajar. Nah, kadang suka tidak aktif di dalam belajar ya, apalagi di dalam kelas. Nah, apa sih manfaatnya ketika kalian itu konsentrasi anak-anak ya? Yang pertama pasti akan lebih cepat menguasai materi yang disajikan ya. Dan juga dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajarnya ia juga seorang yang aktif. Jadi konsentrasi bisa dijadikan suatu tanda bahwa kalian itu aktif dalam belajar anak-anak. Dan juga bisa menambah semangat bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar ya kalau kalian konsentrasi. Nah, ada beberapa hal dalam meningkatkan konsentrasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar anak-anak. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kalian juga harus benar-benar dalam kondisi yang fresh ya untuk belajar ya. Siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Nah, kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, tadi udah Mister sampaikan ya, dan juga harus bebas dari gangguan ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati mungkin ya, atau iri dan dendam. Dan juga konsentrasi belajar itu untuk memudahkan dalam konsentrasi belajar itu, untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan fokus anak-anak ya, dan juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai. Jadi kalau kalian itu sebentar lagi mau PAS, jadi kalian perlu fokus untuk konsentrasi belajar ya. Kalau biasanya itu fokusnya itu sering terganggu karena hal-hal yang lain,
misalnya contohnya gadget atau hal yang lain, sosial media mungkin. Jadi ya kalian perlu menyingkirkan itu dulu. Jadi dibutuhkan fokus, dan juga kalian harus tahu tujuannya itu untuk apa ya. Karena dengan kalian konsentrasi belajar, pasti tadi hal-hal yang dipelajari mudah diserap ya anak-anak ya, sehingga tuntas apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, kalian itu berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step ya, dalam memecahkan masalah kalian anak-anak. Nah, lalu juga tadi yang seperti yang Mister sudah singgung ya, dalam konsentrasi belajar itu dibutuhkan lingkungan yang kondusif ya. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar yang optimal ya. Harus upayakan tempat dan ruangan yang teratur dan bersih. Suasana pun juga harus nyaman ya anak-anak ya. Nah, jika sulit berkonsentrasi di sekolah, sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kalian dapat mengembangkan proses belajar yang aktif ya anak-anak ya. Sering bertanya anak-anak ya. Nah, guru tidak akan memberikan hukuman juga pada kalian yang sering aktif bertanya di dalam kelas ya anak-anak ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah merasa jemu, maksudnya sudah merasa penat di dalam belajar, kalian juga perlu rehat sebentar ya, 5-10 menit untuk merefresh, menyegarkan pikiran kalian ya anak-anak ya. 5-10 menit sepertinya sudah cukup ya untuk merefresh otak ya anak-anak ya, supaya nggak terlalu jenuh di dalam belajar. Nah, belajar adalah harta karun ya anak-anak ya, yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Jadi Mister sangat berharap anak-anak sudah mulai konsentrasi di dalam belajar, sudah mulai punya motivasi yang besar ya di dalam belajarnya ya, supaya nanti PAS kalian mendapatkan hasil yang maksimal anak-anak. God bless you anak-anak. Mister juga sudah menyiapkan beberapa slide PPT untuk kalian berlatih meningkatkan konsentrasi belajar. Silakan nanti dicek di Classroom PPT-nya anak-anak. Thank you, God bless you.